setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu sampai akhir hayat. Itulah kerinduan hati kami dan hamba-Mu. Kerikil-kerikil kecil dijauhkan dari kami untuk tidak setia. Kami memohonkan pertolongan-Mu ya Tuhan, dengan firman-Mu, sehingga kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan kesetiaan. Pakailah hamba-Mu untuk membaca dan merenungkan dan menyampaikan firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Dipadam saja yang ini. Ampli itu dipadam saja. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur oleh karena kita ada di hari ini. Bersyukur oleh karena kasih sayang Tuhan sehingga kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Saya akan bacakan bagian-bagian firman Tuhan ini. Dan mari kita perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus yang punya firman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus dengan berbagai latar belakang yang ada di Tesalonika, antara lain berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah sekarang kita gencar-gencar bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali karena apa? Karena ada berbagai peristiwa-peristiwa yang kita tidak pernah pikirkan terjadi, dan ada tanda-tanda yang di dalam Alkitab sudah disampaikan, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita berbicara pada waktu di Tesalonika itu, Paulus menasihati orang-orang di Tesalonika oleh karena ada laporan dari Timotius. Ini ada orang Tesalonika, sebenarnya ada orang-orang yang luar biasa dalam hal memberi, dalam hal membantu pelayanan Rasul Paulus. Tetapi rupanya ada pemahaman yang salah tentang orang yang mati berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya secara fokus pada saat ini akan membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan larangan untuk berduka cita. Dilarang berduka cita. Wah, ini bagaimana ini? Kalau ada orang yang kita cintai, orang yang kita kasih meninggal, dilarang berduka cita. Nah, saudara, apakah kita tidak boleh berduka cita? Bagaimana kalau orang yang kita cintai, yang kita kasih dipanggil Tuhan, apakah kita tidak boleh menangis? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini.
Ya, kita tidak dilarang untuk berduka cita. Kita tidak dilarang untuk menangis. Ada bagian firman Tuhan, maaf, kalau ada orang meninggal biasanya ada bilang, telah meninggal, itu biasa di Facebook. Orang biasa balas dengan tulisan apa? RIP. Ya, RIP itu artinya apa ya? Rest in peace. Ya, istirahat dalam damai. Tapi ada juga turut berduka cita. Wah, dan saya banyak kali saya kirim turut berduka cita, apalagi itu orang yang sangat dekat, yang saya kenal, yang pernah mungkin bersama-sama dalam pelayanan, kalau meninggal saya berduka cita. Sehingga saya kirim turut berduka cita. Tapi kok judulnya khotbah ini larangan untuk berduka? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak bolehkah kita bersedih? Bukankah Tuhan Yesus tidak melarang Maria dan Marta menangis ketika Lazarus saudara mereka meninggal? Marta, Maria menangis dan Yesus pun ikut menangis menurut cerita dalam Injil Yohanes pasal 11. Ya saudara-saudara, kita tidak dilarang untuk berduka. Kita tidak dilarang untuk menangis. Dalam Roma pasal 12 ayat 15, mari kita lihat Roma 12 ayat 15. Roma pasal 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, kemudian apa? Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi, menangis, bersedih, berduka karena orang yang kita cintai meninggal, itu tidak dilarang. Tetapi yang tidak boleh adalah berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Itu dia yang salah. Yang tidak boleh adalah berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ayat 13, kita perhatikan ayat 13. Di dalam ayat 13, Rasul Paulus tulis, selanjutnya kami tidak mau, kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Saudara-saudara, orang percaya harus tahu tentang keadaan mereka yang meninggal, dengan alasan supaya tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi mungkin mereka berpikir begini, Tuhan Yesus sudah mau datang, aduh kasihan ini si A sudah meninggal, si B sudah meninggal, baru bagaimana keadaan mereka pada waktu Tuhan Yesus datang. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu Paulus bilang kita harus tahu keadaan orang-orang yang sudah meninggal. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan telah menyerahkan diri kepadanya, kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Mengapa kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan? Dalam pembacaan kita tadi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18, kita akan melihat tiga alasan mengapa kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Artinya begini, menangis, berduka silakan, tapi berduka itu bisa dua hal. Kita berduka dua hal. Pertama, kita kasihan dengan mereka yang meninggal. Wah, kasihan kenapa? Kalau mereka sudah percaya Yesus dan menerima Yesus, itu janji firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, diselamatkan. Dan bagi orang percaya disebut bahwa kematian adalah keuntungan. Dan juga dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang mengasihi dia. Jadi kalau ada orang yang kita cintai meninggal dan kita bersedih, kasihan dia, itu salah sebenarnya. Tapi kalau kita bersedih karena kalau dia belum bertobat, dia masih suka main-main dengan dosa dan tiba-tiba dia meninggal, nah itu patut kita bersedih. Dan kita bersedih, aduh kasihan dia. Kasihan karena pasti dia tidak bisa selamat. Dia tidak ada bilang begini ya. Pas sudah seperti itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang meninggal ini dia sudah kembali ke pangkuan Bapa. Tanya dulu, dia bertobat ke tidak? Dia mengenal Yesus ke tidak? Tidak menerima Yesus ke tidak? Kalau tidak, tidak. Jadi jangan basa-basi. Saya kalau orang yang saya tidak kenal, saya pimpin ibadah pemakaman. Saya tidak kenal kehidupan rohaninya, tidak pernah dengar kesaksian. Saya hanya pimpin saja. Tuhan hiburkan keluarga berduka dan berkhotbah. Harus kita semua akan mati. Siapapun kita akan mati. Dan kalau sudah mati, kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada lagi. Nah, tetapi hal yang kedua yang membuat kita bersedih adalah ini. Ini tidak salah sama sekali. Misalnya saya meninggal, Ibu Heni menangis. Ya, oleh karena apa? Dia merasa sedih, terpisah. Ya, kita sedih dia terpisah dengan orang yang kita cintai. Dengan anak kita, cucu, istri, suami, atau orang tua, atau siapapun.
Nah, ini duka cita oleh karena terpisahnya, dan kita sudah sama-sama sudah dekat. Dan saya pada waktu teman meninggal, ada teman dekat baru-baru meninggal ini, saya tidak tahan. Saya pergi, masih di jalan saya sudah menangis, air mata, sedih sekali. Karena berpisah. Tapi kalau ingat, oh dia selamat, nanti kita akan ketemu, itu pengharapan. Nah, ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena yang pertama kita lihat alasan pertama, ayat 14 dan ayat 15. Ini dia. Yang pertama, karena yang meninggal mempunyai tujuan yang pasti. Setiap orang meninggal, siapapun itu mempunyai tujuan yang pasti. Saudara-saudara, ada tujuannya yang pasti. Nah, konteks di sini adalah kematian orang-orang percaya. Ya, konteks di sini di 1 Tesalonika kematian orang-orang percaya ya. Jadi Paulus tentu menulis berkaitan dengan orang percaya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam beberapa bagian yang lain, ada 2 tempat tujuan. Ada 2 tujuan pasti, 2 tujuan pasti setelah kita mati. Yang pertama, kalau kita percaya Yesus, di dalam ayat-ayat ini dikatakan kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Itu janji. Itulah pengharapan kita. Ya tak? Kalau kita orang percaya meninggal, yang percaya ini yang dimaksudkan orang ini menyesal dengan dosa-dosanya, bertobat, membuka hati, terima Yesus dalam hatinya, menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau mati di dalam Lukas 16 ayat 23, Lukas 16 ayat 23, ini ilustrasi memang Lukas 16 ayat 20. Lukas 16 tentang Lazarus dan orang kaya, toh dikisahkan begini. Lazarus itu dia begitu miskin, pakaiannya compang-camping, dia boroknya, lukanya dijilat-jilat sama anjing. Makannya dari mana? Dari apa? Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, dari meja orang kaya ini. Ya seperti begitu ceritanya. Dan seolah-olah katakan begini, saking miskinnya, karena menderitanya, maka matilah Lazarus. Tapi dijelaskan begini, waktu dia mati dijemput oleh malaikat-malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Ada tujuan yang jelas, pangkuan Abraham. Tapi matinya bagaimana? Dijemput oleh malaikat-malaikat. Saya membayangkan saudara, bagaimana saya mati. Bagaimana orang percaya mati? Dijemput oleh malaikat. Bagaimana? Aduh, senang sekali. Memang mungkin kita orang meninggal, saudara kita meninggal yang sudah sungguh-sungguh percaya, kita sedih, tapi dia senang. Dan saya sangat yakin, saudara-saudara kita yang meninggal di dalam Tuhan, kalau kita mau berdoa, minta dia balik lagi, dia di surga mau balik lagi, dia tidak mau. Kalau dia sudah mati, dia ada balik lagi, kasihan. Aduh, ini soalnya mama sayang sekali dengan dia, kasihan dia sudah meninggal. Baru suruh contoh cerita saya, suruh malaikat. Katanya panggil ulang dia. Karena, aduh dia saya sudah mau. Aduh, di sini sudah. Tapi mungkin kalau Tuhan bilang izinkan, sudah, kau panggil dulu, baru cerita tentang mungkin. Nah, tapi kan itu bukan ayat Alkitab, bukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih sama Tuhan. Lukas 23 dan 43 dikatakan tujuannya adalah Firdaus. Firdaus ini adalah gambaran dulu, pada zaman dulu ada satu taman yang bagus sekali namanya Taman Firdaus. Tapi ini cuma penggambaran saja. Jadi orang percaya meninggal itu tujuannya jelas, yaitu di pangkuan Abraham atau Firdaus, surga yang kekal. Sekarang pertanyaan yang berikut. 2 tujuan itu pertama kan sudah jelas, di surga, pangkuan Abraham, Firdaus. Tapi yang kedua, tujuan yang kedua, orang yang tidak percaya akan menerima sengsara di alam maut. Lukas pasal 16 ayat 23. Coba kita lihat Lukas 16 ayat 23 dulu. Supaya kita lihat bagaimana orang yang tidak percaya mati. Ingat ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tapi ini menjelaskan beberapa kebenaran berkaitan dengan orang yang tidak percaya. Bukan berarti orang-orang kaya itu orang-orang yang tidak percaya, tidak. Ini digambarkan kaya yang dimaksud di sini, tapi kaya tidak percaya. Kita lihat ayat 23. Dikatakan apa? Coba kita baca 1, 2. Saya tidak buka Alkitab, tapi saya hafal sekali ayat ini. 1, 2, 3. Orang kaya itu juga apa? Sabar, stop sampai situ dulu. Orang kaya itu juga mati. Artinya seolah-olah bilang begini,
Kasihan Lazarus, dia miskin, dia tidak punya apa-apa, dia sakit-sakitan, penuh dengan borok. Aduh, mati. Tapi dijemput oleh malaikat-malaikat. Kemudian ditegaskan ayat 23. Orang kaya itu juga mati, artinya sekalipun dia kaya, sekalipun dia kuat, dia punya segala hal, tidak akan membatasi kuasa kematian kalau sewaktunya sudah. Ya, tidak bilang, oh, dia kaya jadi pakai tabung oksigen, bawa lari ke rumah sakit, taruh oksigen ini ya. Siapapun dokternya, sehebat apapun, maka kalau sudah saatnya mati. Nah, soal mati sudah kita pasti, tapi tujuannya mana? Nah, kita baca. Dan jadi dikatakan ini, orang kaya itu juga mati. Tidak ada penjelasan waktu dia mati bagaimana, dijemput oleh siapa, tidak. Tapi langsung dikatakan jelas sekali, tegas, apa? Dan apa? Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Itu deskripsinya, itu penjelasannya. Orang yang tidak percaya ini mati, langsung penjelasannya sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ini belum neraka. Tapi ada istilah Sheol dan Hades. Itu kalau zaman dulu itu suatu tempat pembuangan sampah jauh di kota, di luar kota. Kemudian di situ asap ada asap terus di situ karena ada api. Kemudian di situ ada ulat dan lain sebagainya. Ini menjelaskan tentang Hades atau alam maut, alam kubur di mana orang yang tidak percaya punya tempat, neraka sementara, neraka kecil dapat dikatakan seperti itu dalam tanda petik. Tapi yang jelas tujuan yang pasti orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit dari antara orang mati, tujuannya jelas. Menderita sengsara di alam maut, artinya tujuannya neraka. Nah, itu kita patut bersedih. Tapi sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita tidak perlu berduka sama seperti orang yang tidak berpengharapan. Karena apa? Karena yang meninggal punya tujuan yang pasti. Yang percaya, surga. Yang tidak percaya, neraka. Oleh karena itu, kalau ada orang di sekitar kita, ada yang saudara kita mungkin dia belum mengenal Yesus tidak sungguh-sungguh, mari berdoa sungguh-sungguh untuk dia dan beritakan Injil, ajak dia untuk percaya dan menerima Yesus. Itu yang pertama. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dikatakan di sini tidak ada yang lebih dahulu akan menyambut kedatangan Tuhan. Semua akan sama-sama. Jadi ada tujuan yang pasti, yaitu antara surga dan neraka. Memang saya tidak akan menjelaskan tentang kedatangan Kristus, tapi dijelaskan juga di sini tidak ada yang lebih dahulu. Ayat 15. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Jadi orang yang percaya meninggal juga, dia sudah ada di tempat yang baik, yang senang. Kalau Yesus datang bagaimana? Apakah dia akan ketinggalan? Tidak. Tidak ada yang akan lebih dahulu. Kita semua akan ke sana. Satu di antara tujuan yang sama, ya, tujuan yang berbeda, yaitu surga atau neraka. Karena itu, siapkan hati kita memberi jawaban kalau Tuhan panggil. Tapi kayaknya seperti cerita saya yang lalu, kalau saatnya kematian datang, kita tidak bisa diskusi. Kita tidak bisa bilang begini, aduh kematian jangan dulu Kak, saya ini belum bertobat ya, saya ini belum terima Yesus, saya ini masih begini. Kalau sudah saatnya, sudah. Nah, yang kedua, alasan kedua mengapa kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Alasan kedua, karena yang meninggal suatu saat akan dibangkitkan. Nah, ini dia. Alasan kedua, karena suatu saat yang meninggal, siapapun itu akan dibangkitkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua kebangkitan yang pasti. Tadi ada dua tujuan yang pasti, yaitu surga atau neraka. Yang kedua ada tujuan yang pasti. Kebangkitan pertama, orang percaya yang mati dan kemudian diberi tubuh baru, dijelaskan di sini. Jadi kebangkitan yang ada dua kebangkitan ya. Tapi kebangkitan yang pertama adalah orang percaya mati, dibangkitkan, diberi tubuh baru. Nah, orang yang percaya yang belum mati, yang masih hidup, tubuhnya yang sekarang diubahkan. Nah, setelah yang mati ini diberi tubuh baru, yang hidup ini diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sempurna, yang cocok untuk kerajaan surga. Maka yang bangkit dan yang diberi tubuh baru dan yang tubuhnya diubahkan diangkat
menyongsong Tuhan bersama-sama ke angkasa. Ini yang dalam istilah teologi disebut dengan rapture, rapture, atau pengangkatan. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya hanya akan membahas tentang yang meninggal suatu saat akan dibangkitkan. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang yang percaya, yang masih hidup pada waktu itu tubuhnya diubahkan. Tetapi yang kedua, kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan orang yang tidak percaya. Ini Wahyu 20 ayat 11. Coba kita lihat Wahyu 20 ayat 11. Kebangkitan orang yang tidak percaya. Wahyu 20 ayat 11. Mari kita baca bersama. Wahyu 20 ayat 11. Bapak Ibu perhatikan di situ. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukalah semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi orang yang tidak percaya dibangkitkan. Kebangkitan yang kedua ini, mereka dibangkitkan untuk dibuang ke lautan yang menyala-nyala oleh api. Tapi sebelumnya mereka sudah ada di Hades, tempat sementara tapi sengsara. Setelah itu dibangkitkan lagi, dihakimi, kemudian dihakimi di pengadilan, namanya pengadilan tahta putih. Langsung itu pengadilan tahta putih hanya begini. Tidak percaya, langsung kamu masuk. Karena tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ini cuma di pengadilan tahta putih berkaitan dengan apakah kamu percaya Yesus atau tidak. Nah, jelas perbuatan-perbuatan tidak menyelamatkan. Dijelaskan di perbuatan-perbuatan tidak menyelamatkan, toh. Hanya percaya Yesus. Tetapi perbuatan-perbuatan itu yang membuat mereka terperangkap di situ dan tidak membuka hati menerima anugerah keselamatan. Nah, kebangkitan kedua ini adalah kebangkitan yang merupakan penghukuman. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji dan orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia dihakimi di pengadilan itu dan langsung dibuang. Nah, orang mati, sekali lagi yang pertama, kita tidak usah berduka cita. Jangan berduka cita seperti orang tidak punya pengharapan. Karena yang pertama, semua orang mati itu mempunyai tujuan yang jelas. Dua tujuan yang jelas itu, kalau percaya, karena konteksnya ini orang percaya, maka ketika mati akan dijemput oleh malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Tempatnya adalah Firdaus, tempatnya diam bersama dengan Tuhan. Tapi tujuan yang jelas yang kedua yaitu menderita sengsara di alam maut. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, kenapa kita tidak boleh bersedih seperti orang tidak punya pengharapan? Karena orang yang mati akan dibangkitkan. Dan kebangkitan itu punya dua kebangkitan yang jelas. Kebangkitan yang pertama itu adalah orang-orang yang percaya bangkit diberi tubuh baru. Kemudian orang-orang yang percaya yang masih hidup diubahkan dan diangkat bersama-sama pergi ada pesta anak domba bersama-sama dengan Tuhan. Itu kebangkitan. Kebangkitan kedua adalah orang-orang yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihakimi, dihukum di lautan yang menyala oleh api dan belerang. Alasan yang ketiga, karena ada pertemuan untuk selama-lamanya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Kadang kita bersedih oleh karena apa? Orang yang meninggal ini, orang percaya yang meninggal, saudara kita, teman kita, sahabat kita, kita tidak berpisah untuk selama-lamanya. Akan ada reuni nanti, pertemuan selama-lamanya. Ayat 17. Ayat 17 bilang apa? Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Dikatakan apa? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian kita. Siapa itu kita? Kita itu adalah orang percaya, konteksnya di Tesalonika, yang masih hidup, dan orang percaya yang sudah mati dibangkitkan ini akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada pertemuan untuk selama-lamanya, tetapi ada dua tempat pertemuan yang pasti. Yang pertama, ada dua tujuan yang pasti. Kedua, ada dua kebangkitan yang pasti. Yang ketiga, ada dua tempat yang pasti untuk dua golongan orang. Yang percaya 17 di angkasa. Ada pertemuan di angkasa. Makanya ada lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Yesus. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan anak mungkin, dengan orang tua mungkin yang sudah percaya Yesus Kristus. Ada pesta anak domba di sana, ada pesta yang luar biasa. Kemudian ada pembagian pahala. Di situ ada pengadilan namanya Bema. Ini untuk membagi-bagi mahkota. Dan dikatakan setelah itu selamanya dengan Tuhan. Di mana kalau selamanya dengan Tuhan? Ya di surga. Di mana lagi ya? Di surga. Tapi bagi yang tidak percaya, Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan tadi ada pertemuan selama-lamanya. Di mana? Lautan api, kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8 tadi ada lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di situ ada pertemuan, memang ada pertemuan. Ingin ketemu dengan orang-orang yang tidak percaya, artis-artis terkenal mungkin, yang menghina-hina Tuhan dan menolak Yesus. Ada, nanti ketemu di sana, mau. Saya tidak usah sebutkan nama-namanya. Nanti disebut menghakimi lagi. Ya, yang jelas yang tidak percaya Yesus, nanti kita ketemu di sana. Mungkin kalau mau ketemu dengan artis-artis terkenal yang hebat, yang menjadi, walaupun hina Yesus, ada yang bilang begini, ibu, tidak usah percaya Yesus, percaya saya. Dalam bahasa Inggris, saya tidak sebutkan bahasa Inggris, nanti salah sebut lagi. Don't believe Jesus, believe me. Nanti ketemu di sana, kalau dia tidak bertobat. Ya toh? Ingin ketemu dengan orang yang bicara begitu, nanti cari di sejarah, siapa yang bicara itu. Nah, ada pertemuan, tapi di neraka bagi orang yang tidak percaya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita pilih. Jadi begini dulu. Kita orang percaya tidak usah bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Menangis bersedih silakan, sedih sekali tidak apa-apa. Tapi jangan seolah-olah, aduh kasihan, bagaimana dia mati kasihan. Tidak. Dia percaya, dia malah sudah senang, dia tidak mau datang lagi. Tapi mungkin kita bilang begini, aduh saya sayang sekali dengan dia, aduh saya terpisah dengan dia ini. Kami sudah sama-sama lama. Kami sudah bersama-sama, kami selalu susah dan senang, tapi Tuhan sudah panggil dia duluan. Ingin ketemu, nanti saudara, karena ada tujuan yang pasti. Di Firdaus, diam bersama dengan Tuhan. Kemudian ada kebangkitan yang pasti. Kebangkitan yang kedua, dia mungkin waktu kita belum meninggal, ya dia sebangkit. Diberi tubuh baru, kita nanti ketemu di awan-awan. Tapi ada pertemuan untuk selama-lamanya di surga. Karena itu, mari yang belum sungguh-sungguh semakin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi kalau ada yang dengar firman Tuhan ini, yang dengar renungan ini, karena ini nanti di-share di YouTube. Kalau ada di antara saudara yang belum mengenal Yesus secara pribadi, ambil langkah, buka hati, terima Yesus. Sadari dosa itu menjerumuskan di dalam hidup 1 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang dan disebut itu akan mendapat bagian dalam api belerang yang menyala-nyala, kematian yang kedua. Tapi ketika membuka hati, Yesus Kristus itu Allah pencipta langit dan bumi, meninggalkan kemuliaannya hanya untuk apa? Datang mati di kayu salib ganti kita. Hanya datang untuk mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati dan dia memberikan jaminan bagi kita sekalian. Karena itu, bagi yang belum sungguh-sungguh percaya, yang tidak percaya Yesus, saatnya ambil keputusan sebelum terlambat. Karena Tuhan mengasihi saudara, mengasihi kita sekalian. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kalau ada di antara saudara-saudara yang belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat inilah buka hatimu,
undanglah dia dalam hatimu. Sadarilah bahwa mungkin kebaikan itu yang menjerumuskan kita sehingga kita merasa tidak perlu Tuhan. Tapi mungkin ada dosa yang begitu besar dan kita mengatakan bahwa ini tidak bisa. Tuhan tidak sanggup untuk menerima saya. Tetapi anugerahnya sangat besar. Buka hati dan terima Yesus. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mau menerima Yesus dalam hati, dapat mengikuti doa saya kalimat demi kalimat. Doa ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman Anda kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara bisa berdoa secara pribadi dalam hati, mengikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih karena Engkau rela mati di kayu salib menggantikan saya. Terima kasih juga oleh karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati merupakan pengharapan bagi saya. Terima kasih untuk segala kasih, kemurahan, dan kebaikan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin terbeban untuk mendoakan mereka yang belum mengenal Engkau, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, masing-masing bisa berdoa untuk seseorang yang saudara rindukan untuk bisa mengenal Yesus. Sebutkan namanya dengan penuh kasih, sehingga ada suatu saat nanti Tuhan akan menjamah dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Ini merupakan pengharapan bagi kami. Mungkin ada orang-orang di sekitar kami, sahabat kami, saudara kami, yang sudah Tuhan panggil. Tetapi dia sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tolonglah kami bersedih tapi tidak bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena firman-Mu jelas bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya punya tujuan yang pasti di Firdaus, diam bersama dengan Tuhan. Punya kebangkitan yang pasti, diberikan tubuh yang baru, tetapi ada pertemuan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami tahu kami tidak tahu tentang hari esok, kami sadar kami tidak tahu tentang hari esok, tapi kami tahu bahwa Engkau yang pimpin kami. Karena itu kami bawa hidup kami dan mengucap syukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejauh firman Tuhan, kembalikan kepada pengacara.